Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurdin, peserta PPG Dajab 41 tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Semawe. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di MI Manhaj Islamiyah pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai, silakan berdoa. Dipimpin oleh Afan. Silakan. Dan ayo firli wali walidayya
lanjut membaca surat-surat pendek. Mulai dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Ma'un, barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah membaca surah Al-Maun dan Al-Kautsar. Semoga kita semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar mulai, Bapak akan mengabsen dulu. Tolong lihat kanan kiri siapa saja yang tidak masuk. Coba yang hadir angkat tangan. Hadir Putri. Hadir. Adli, Afan Abqori. Mengapa Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin? Mengapa Rasulullah dijuluki Al-Amin? Dapat dipercaya. Rasulullah dijuluki Al-Amin dapat dipercaya. Di mana Rasulullah merupakan nabi terakhir utusan Allah. Nabi Muhammad diberi kitab apa kitabnya? Al-Quran. Terus, bolehkah kita meniru anak Rasulullah? Boleh tidak? Sangat boleh, karena suri tauladan kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengutus Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir, nabi pilihan terakhir. Rasulullah merupakan nabi termasuk nabi ulul azmi. Tujuan dari belajar ini adalah pertama, agar kita memiliki sifat sidik. Coba, ada berapa sifat Rasulullah? Wajib berapa? 4. 1, sidik. 2, amanah. 3, patona. 4, tabligh. Coba, apa itu sidik? Jujur. Amanah? Dapat dipercaya. Tabligh? Menyampaikan. Patona? Cerdas. Ya. Tujuan dari belajar kita itu tentang menjelaskan agar kalian dapat memahami sifat utama Nabi Muhammad, karena
sulit dan kita Rasulullah. Contoh kita ada Rasulullah. Bukan siapa? Bukan avatar, bukan apa lagi siapa? Yang lagi tren. Bukan si Walid. Bukan, tapi Rasulullah. Ya, di mana Rasulullah memiliki sifat wajib yang pertama, sidik artinya benar, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan patona jujur. Di mana dari sifat tersebut kalian bisa menemukan perilaku tersebut dan bisa mempraktekkan perilaku tersebut di kehidupan sehari-hari. Terus kita juga meneladani kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini perhatikan sini ada materi ajar, kalian pelajari di kelompok masing-masing, dipelajari ya. Setelah dipelajari nanti ditanya pada kelompoknya. Silakan materi ajar dipelajari. Silakan pelajari materi ajarnya. Dibaca. Oh, duduknya apa betul ya? Duduk jauh ya. Ya, Ji, simpan dulu. Astagfirullah, ya dianap. Coba kalau tuh simpan dianap. Mainnya dulu. Simpan tas, masukin tas. Silakan dibaca. No. Ayo baca, silakan. Nanti ditanya. Ayo silakan dibaca. Rian. Nanti jangan baca mulu. Desi, silakan baca. Ayo silakan dibaca. Rian. Nanti jangan baca mulu. Desi, silakan baca. Le,
Silakan baca. Udah, coba. Penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila dan rahmatil alamin. Kalian pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalian bernalar kritis dan mandiri. Perhatikan. Ketiga, berkebinekaan dan gotong royong. Keempat, menjadi pribadi yang jujur dan amanah sebagaimana contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba setelah mau apa tadi, Bapak tanya dulu. Apa itu sidik? Apa itu sidik? Jujur. Nabi Muhammad selalu berkata benar dan tidak berbohong. Apa contohnya? Ketika berdagang, beliau tidak pernah menipu pembeli. Misal kalian membeli berdagang nih, siapa berdagang? Berdagang buah. Si Rizky membelinya. Kata siapa? Ayo, ini beli. Maka saya adalah bagus. Di atasnya bagus, tapi di bawahnya aja jelek. Itu tidak bagus, tidak. Tidak, itu tidak bagus. Tidak jujur, pembelinya tidak jujur. Menyembunyikan yang jeleknya. Seolah-olah barangnya bagus semua. Kedua, amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Nabi Muhammad selalu menjaga aman dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apa contohnya, Rizky? Apa contohnya? Apa contoh amanah? Beliau menjaga barang-barang titipan orang Mekah walaupun mereka belum beriman. Rasulullah selalu menjaga titipan orang Mekah. Nah, kalian juga gini sama. Misal dititipin barang oleh siapa saja. Tolong dijaga dengan baik. Karena itu amanah. Ketiga, apa tiga? Tablik. Apa tablik? Menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Iya, walaupun ada tantangan, dicaci maki, bahkan ketika Thaif dilempari batu. Tapi Rasulullah tetap menyebarkan agama Islam. Itu tandanya beliau sangat sayang kepada umatnya. Jangan sampai umatnya tidak menerima ajaran Islam. Yang terakhir apa terakhir? Patona. Apa patona? Cerdas. Nabi Muhammad sangat cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Contohnya apa? Contohnya? Ya, ketika akan meletakkan Hajar Aswad, orang-orang beribut. Tampilannya pengennya mereka yang meletakkan, tapi ada pendengar Rasulullah. Maka dilebarkanlah selendang sehingga orang-orang dapat memegang Hajar Aswad dan tidak terjadi pertikaian. Itu semua patona misal cerdas. Kita dapat meniru Rasulullah. Pertama, rajin belajar. Sekarang coba ke depan. Ke depan si Afan dan si Kamil Manik. Jangan ke depan. Sebagai role model. Sebagai role model. Perhatikan ke depan. Memperagakan apa yang Bapak ucapkan.
Silakan ke depan. Silakan. Ini tentang ke sana. Tentang pemeran model pelajaran SKI tentang temanya kepribadian Nabi Muhammad. Kita dapat mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Perhatikan. Dalam suatu cerita, nah cerita nih, perhatikan. Terdapat dua orang anak berteman sejak lama, namanya Anwar. Kamu Anwar. Kamu Anwar. Kamu Hadi. Mana namaku? Hadi. Berhadapan dong, berhadapan. Nah, gitu. Di sana. Menghadap di sini. Nah, di sini biar tahu. Nah, siap. Kebaca nggak? Kehalangan. Sono. Sip. Ayo. Anwar. Anwar, Hadi jawab, Hadi. Ya. Saya akan Nah, lihat. Si Anwar, si Hadi akan menjual tas kepada siapa? Kepada si Anwar. Kata si Hadi, tasnya bagus. Masih bagus. Karena belum kepakai. Tapi kenyataannya, tas tersebut sudah dipakai lama. Belajar dari kisah ini, Hadi termasuk sifat apa, Hadi? Apa sifatnya? Apa sifat Hadi? Berdusta. Hadi berdusta, tidak terus terang. Padahalnya barangnya sudah dipakai. Dia bilangnya belum dipakai, ya. Ini merupakan contoh yang tidak baik, yaitu berdusta. Bertentangan dengan sifat Rasulullah, yaitu sidik, jujur. Silakan. Nah, terima kasih. Kasus kedua, Rian nama gereja. Kenapa? Silakan. Perhatikan. Ding deng. Silakan. Berhadapan kayak tadi, berhadapan. Nah, gitu. Ini tentang namanya Dudung dan Dadan. Kamu Dudung, Rian. Dudung namanya kamu. Kamu Dadan. Sok, Dudung berkata Dudung. Dudung berkata kamu Dudung. Jawab, Dan. Ya. Silakan. Kalau kamu mau nitipkan sepeda kepada saya, takutnya ke rumah kamu ada sama maling. Nah, lihat, perhatikan. Tadinya si Dudung akan menitipkan sepeda kepada siapa? Kepada si Dadan. Kenapa? Karena takut si Dadan karena si Dudung karena akan pergi kemana? Ke Bandung. Lama. Takutnya dia rumahnya kemasukan maling. Maka si Dudung meminta tolong kepada si Dadan temannya untuk menitipkan sepeda. Namun ternyata Dadan telah menjual sepeda. Nah, kan? Dadan telah menjual sepeda Dudung yang dititipkan kepadanya. Dan ketika Dudung datang untuk mengambil sepedanya itu sudah tidak ada. Karena telah dijual oleh siapa? Oleh Dadan. Dengan alasan ada yang mengambil katanya. Sudah bohong ya. Udah dua sifat, yaitu pertama tidak aman,
tidak amanah. Kedua, berdusta. Udah dijual tapi ngambilnya katanya ada yang ngambil, ada yang main lagi main. Nah, ini merupakan contoh sifat tidak terpuji, yaitu tidak amanah. Apa contohnya tadi? Contoh tidak amanah. Kalau kita dititipin barang, Rizky, berarti duduk, Rizky, bener. Bener duduknya. Kalau kita ditutupin barang, misal pulpen, baju, dirawat dengan baik, toh hasil tersebut kita akan mendapatkan pahala telah merawat titipan orang. Silakan duduk. Terima kasih. Lanjut ke model ketiga. Rizky sama si Hedar. Silakan depan. Nah, silakan ke depan. Inilah pemeran kita. Sejak lama namanya Dani dan Agung. Dani oleh Rizky, Agung oleh Hedar. Silakan perhatikan dulu. Pada suatu pagi mereka berjalan dong. Berjalan. Mereka jalan di sebuah taman kota. Mereka berdua melewati sebuah pohon yang sedang berbuah, yang sangat lebat, sehingga menggoda hati Agung dan untuk memetiknya. Ketika melihat perbuatan temannya, Dani langsung mencegahnya. Siapa yang mencegah? Si Dani. Bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu mencuri milik orang lain. Coba perhatikan pelajaran dari kisah di atas. Bagaimana sikap Dani? Bagaimana sikap Dani? Kemana kamu? Hah? Tablik, betul, Masya Allah. Tablik, menyampaikan pada teman. Jika salah. Jika betul. Misal, mencuri itu perbuatan bagus, tidak. Itu kita sampaikan, berarti itu tidak bagus. Silakan duduk, terima kasih. Nah, ini merupakan implementasi kita sehari-hari. Coba kita terapkan di rumah. Bagaimana sikap jujur, sikap amanah, sikap tablik, patona dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yang soleh, ya, menjadi dambaan orang tua. Coba perhatikan, di sini ada slide. Kalian perhatikan. Simak dengan baik-baik. Ada video. Simak dengan baik-baik ya. Perhatikan. Bagaimana sikap si Dodo. Silakan perhatikan. Sekali hari ini. Ada waktu. Dulu haus. Nutup lagi. Ini isinya apa sih? Nanti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Assalamualaikum.
Sekarang ada asesmen dan LKPD, silakan kalian kerjakan. Kerjakan berkelompok, silakan. Silakan. Asesmen dan nih, silakan. Ada lagi. Asesmen dan LKPD. Oh, mau pelajari. Silakan. Pelajari dulu, pelajari. Diisi silakan kerjakan. LKPD kerjakan silakan. Ayo kerjakan. Berkelompok-kelompok tuh, baik. Stop. Dibaca. Ya, ini nanti itu. Oke. Tulis. Isian, isi. Ya, itu isi belakangnya. Ya. Oke. Ini kan beda ini asesmen ini LKPD. Kali kerjakan kan berkelompok namanya juga. Silakan isi. Ini dulu satu dulu. Asesmen dulu. Barengan. Stop. Satu dulu yang kerjakan mana kerjakan asesmen dulu. Nah, silakan kerjakan. Kerjakan. Ini dulu asesmen dulu kerjakan. Berkelompok. Nah, setelah itu LKPD baru. Ya, langsung lingkari ya, langsung lingkari. Langsung lingkari. Ya. Lingkari udah. Ya, oke. Langsung lingkari. Jid, yang betul duduk di mana duduknya? Hah? Mau serutan Jid, kena serutan. Amar, Desi Amar, ayo tuh. Kamu ya KPD-nya tuh. Coba, udah. Itu bukan itu mah. Langsung ke sini nanti langsung. Ini aja. Langsung ke KPD. Ini udah nih langsung ke KPD. Ini jangan ini mah udah. Nanti langsung ke KPD langsung. Bukan enggak itu mah. Langsung ke KPD langsung ke KPD-nya. Langsung ke LKPD berarti ya. LKPD silakan dikerjakan dulu. Ada soalnya di situ, nanti ditanya. Nanti maju. Kesimpulan dari pelajaran kita yaitu pertama tentang kita perlunya bersikap sidik, amanah, patuh dan tabligh sebagaimana sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi kita semua. Manfaatnya apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sesama. Menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab. Hidup lebih damai dan bahagia. Ini merupakan kesimpulan dari pelajaran kita kali ini tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan melaksanakan apa yang telah kita pelajari, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.